Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Dovin Hadi. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah rangkaian. Nah, rangkaian ini adalah bernama rangkaian integrator, yang dimana fungsinya itu sebagai suatu rangkaian peningkat tegangan. Nah, ini beberapa rangkaiannya memiliki op-amp dengan tipe op-amp 741. Ini beberapa komponen yang 1K. Ini komponennya yaitu 10K, ini 10 nanofarad. Nah, pada persoalan ini kita akan melihat bagaimana bentuk dari gelombang yang dihasilkan terhadap rangkaian ini. Oke, mari kita coba. Nah, ini adalah bentuk rangkaiannya memakai gelombang persegi. Di sini terlihat pada output kita taruh sebagai channelnya biru, B. Nah, B ini output dan A adalah input. Pada output yaitu sudah menghasilkan tegangan sebesar 14,6 volt dan inputnya sebesar 1,45 volt, artinya penguatannya 10 kali lipat. Nah, ini dengan frekuensinya 10 Hz dan V peak to peak-nya yaitu 3 V peak to peak. Mari kita lihat dengan gelombang lain. Nah, ini dengan gelombang sinusoida. Nah, ya karena integrator ini sifatnya terbalik, membalikkan tegangan, maka gelombang yang dihasilkan berbanding terbalik antara input dengan output, seperti itu. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat bersama. Dapat kita lihat bahwasanya gelombang input yang dihasilkan yaitu sebesar 1,5 volt, sedangkan outputnya 14,06, yang dimana artinya penguatannya hampir 10 kali lipat atau 9,9 seperti itu. Oke, untuk step selanjutnya yaitu menukar frekuensinya menjadi 14 kHz. 14 kHz berarti nah seperti ini, mengganti menjadi 14 kHz. Nah, gelombangnya jadi seperti ini. Coba kita lihat bersama. Nah, seperti ini. Nah, gelombangnya hampir sama, namun memiliki sedikit perbedaan dari datangnya sinyal. Nah, namun untuk tegangannya tidak jauh beda antara input sama output. Itu berkisar 1,5, 1,6 dan 1,5. Artinya tidak ada penguatan dengan frekuensi yang besar seperti ini, 14 kHz. Nah, ini tidak menghasilkan frekuensi yang tidak menghasilkan output yang berbeda, hanya saja gelombangnya sedikit bergeser dari input output terhadap input. Nah, ini adalah bentuk dari dan bagaimana jika R4 kita utuhkan menjadi 22 kilo ohm. Oke, mari kita coba. Dengan frekuensinya kita balikkan menjadi 10. Apa yang terjadi? Oke. Nah, seperti ini. Padahal ini memakai sinusoida, tapi tekanan yang dihasilkannya itu berupa tekanan kotak. Itu 14 volt dan satu lagi itu juga 1,5 volt. Nah, kenapa hal ini demikian terjadi? Nah, karena input yang dimasukkan pada op-amp adalah sebesar 15, min 15 dan plus 15. Namun ketika penguatan terjadi sebesar 22 kali, hal ini tentu saja tidak mungkin terjadi karena tidak mungkin tegangan ini melampaui tegangan yang diberikan pada op-amp seperti itu. Jadi tidak mungkin outputnya melebihi. Jadi
seakan ini gelombangnya kotak, padahal sebenarnya ada gelombang lagi di atasnya. Namun karena titik potong tegangannya hanya maksimal 15 volt, nah terjadilah gelombangnya seperti ini, tidak full sinusoida, namun terpotong oleh ini tegangan yang dimasukkan ke dalam op amp seperti itu. Nah, namun kalau tegangannya kita bikin menjadi 30, nah hal ini tentu saja pasti bisa 30 volt. Dan ini kita bikin menjadi plus 30 volt. Nah, seperti ini. Dapat terlihat bahwasanya, nah, gelombangnya menjadi besar karena input yang dimasukkan ke dalam op amp-nya besar, sehingganya mendapatkan input yang besar juga. Nah, ini. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, namun masih sedikit kurang. Oke, bisa kita tambah. Misalnya kita bikin 50 volt. Ini juga plus 50 volt. Nah, lantas sinusoidenya sempurna. Nah, yaitu berkisar puncaknya 33 volt, seperti itu. Dengan inputnya yang 1,48 atau 1,5, kita kali dengan penguatan yaitu 22 kali. 1,5 dikali penguatan 22 kali menghasilkan 33 volt. Nah, terbukti kan 33 volt. Nah, 33,13 volt terbukti. Karena kita memakai input yang 50 volt sehingga sinusoidanya sempurna seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan ini mengenai rangkaian integrator. Oke. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya, yaitu akan membahas rangkaian diferensiator. Oke, salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.